Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Triana Era Vlogger. Dan saat ini saya sedang berada di Aerovault Kalibantang yang terletak di kota Semarang. Jadi Aerovault Kalibantang ini adalah salah satu dari 7 Aerovault yang berada di Indonesia, yang mana Aerovault sendiri adalah tempat pemakaman atau tempat dimakamkannya makam kehormatan bagi korban Perang Dunia Kedua pada masa pendudukan Jepang di Hindia Belanda saat itu, yang saat ini kita kenal dengan Indonesia. Jadi di sini saya berkesempatan untuk mengunjungi makam Aerovault Kalibantang ini. Sekaligus saya akan bercerita tentang sedikit tokoh-tokoh yang dimakamkan di sini berkenaan dengan sejarah kolonial Hindia Belanda. Jadi tetap stay tune di channel ini. Jangan lupa untuk selalu dukung channel saya dengan menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, agar kalian selalu update video-video terbaru tentang sejarah kolonial Hindia Belanda di Nusantara melalui channel Triana Era Vlogger. Oke, ini dia videonya untuk Anda. Oke, sobat sejarah, saat ini saya sedang berada tepat di pusat dari Aerovault Kalibantang. Aerovault Kalibantang ini juga sering disebut dengan Aerovault wanita dan anak-anak karena merupakan tempat di mana korban sipil yang berjatuhan saat itu banyak dimakamkan di sini dari korban Perang Dunia Kedua, yaitu wanita dan anak-anak. Makanya sering disebut dengan Aerovault wanita dan anak-anak. Jadi nanti di sana kita bisa melihat ada sebuah monumen juga yang dipersembahkan untuk korban dari Perang Dunia Kedua yang disekap atau ditahan di kamp interniran, yang merupakan mayoritas dari korban wanita dan anak-anak. Ini kita bisa melihat di belakang saya ini ada bendera Orla Griffin Stichting. Orla Griffin Stichting ini adalah sebuah lembaga yang menaungi makam kehormatan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Ini ada 7 Aerovault ya, yang semulanya ada 22 Aerovault, kemudian diminimalisir oleh pemerintah saat itu menjadi 7 Aerovault. Salah satunya lagi Aerovault Kalibantang ini. Di Semarang sendiri ada 2 Aerovault, yaitu Aerovault Kalibantang dan Aerovault Candi. Yang Aerovault Kalibantang ini adalah korban sipil, kemudian yang Aerovault Candi itu dikhususkan untuk korban dari militer, KNIL, Koninklijk Nederland Indisch Leger, dari Angkatan Darat ya. Kalau kemudian ada beberapa makam korban perang dari kalangan Angkatan Laut, itu ada di Aerovault Kembang Kuning di Surabaya. Jadi yang di Semarang ini, di kawasan Candi itu ada Aerovault Candi khusus untuk korban dari KNIL Angkatan Darat, mayoritas di situ. Kemudian untuk KNIL dari Angkatan Laut itu ada di Aerovault Kembang Kuning, dan sebagian ada dari Angkatan Udara juga. Oke, sobat sejarah, di depan saya ini adalah sebuah monumen yang berbentuk seperti sarkofagus ya. Ini adalah sarkofagus yang dipersembahkan untuk korban tidak dikenal dari kalangan wanita antara tahun 1942 sampai dengan 1945 saat pendudukan Jepang di Nusantara. Jadi banyak dimakamkan dari wanita-wanita yang ditawan di kamp interniran, yang kebanyakan tidak bisa disebut namanya dan simbolisasinya. Ini adalah bentukan sarkofagus yang berada di depan kita ini. Ini adalah satu monumen yang diperuntukkan untuk the unbekende Vrouw. Ini adalah untuk wanita yang tidak dikenal, yang tidak bisa disebutkan namanya, yang dimakamkan di Aerovault Kalibantang ini. Lalu untuk video saya kali ini, saya akan membahas sebuah tokoh atau salah seorang tokoh yang namanya itu berpengaruh kepada arsitektur Hindia Belanda di Nusantara, terutama di kota Semarang. Jadi tokoh-tokoh yang akan kita datangi ini adalah seorang arsitek tata kota juga, selain dari Herman Thomas Karsten yang saat itu memang menjadi seorang tokoh yang
banyak kita kenal dalam pelajaran sejarah, itu beliau banyak mendesain tata kota di kota Semarang. Tapi selain dari nama Thomas Karsten, itu ada beberapa nama yang berpengaruh juga pada bangunan yang berada di kota Semarang. Salah satunya nanti akan kita jumpai makamnya di sini. Oke, kita langsung saja. Ini nama pertama yang dekat dari pusat Airport Kalibantang, mohon maaf. Airport Kalibantang ini ada namanya Frederick Brinkmann. Frederick Brinkmann ini mengawali karirnya sebagai arsitek di Bandung pada tahun 1912. Beliau ditawan di Camp Interniran di daerah Ambarawa. Jadi makamnya di sini. Ini ya, saya sudah menemukan posisi makamnya. Beliau lahir pada 18 Oktober 1878. Kemudian meninggal pada 10 Desember 1945. Ini beliau ditawan di Camp Interniran di Ambarawa. Jadi beliau ini tadi mengawali karirnya sebagai arsitek di Bandung pada 1912. Kemudian membentuk sebuah firma atau merek dagang ya dari arsitek beliau. Ini bernama Brinkmann and Voorhoeve pada tahun 1929. Buah karyanya banyak tersebar di Bandung. Salah satunya adalah Oosterkerk Bandung, Bioskop Elita Bandung, serta Villa Bella Vista. Beliau ini sebenarnya berdomisili di Bandung ya, karena pada saat itu ada pengiriman interniran. Kemudian beliau dikirim ke Camp Interniran di Ambarawa, kemudian meninggal pada tahun 1944. Mungkin jika teman-teman tahu informasi tentang beliau bisa tambahkan di kolom komentar. Oke sobat sejarah, yang terdekat dari Frederick Brinkmann ini ada makamnya Hendrik J. Carver ya, M2 176. Jadi di sini saya menemukan makam beliau, Hendrik J. Carver. Oke, ini di depan saya ini adalah makam Hendrik J. Carver, salah satu arsitek kenamaan Hindia Belanda pada saat itu. Oke, kita lihat biografinya seperti apa. Hendrik J. Carver ini bergabung dengan BOW, Burgerlijk Openbouwwerken, ini pada tahun 1918. Kemudian 1920-nya ini bergabung dengan Biro Arsitek Maclean Point dan membentuk Biro Arsitek bernama Carverit bersama dengan J.T. Ubing di Surabaya pada tahun 1929 sampai dengan 1942. Jadi mungkin dia domisili terakhir di Surabaya ya, setelah bergabung dengan BOW Burgerlijk Openbouwwerken. Itu kemudian beliau bergabung dengan Biro Arsitek Maclean Point. Jadi Maclean Point itu juga salah satu biro arsitek yang pernah dikerjakan juga oleh Herman Karsten. Jadi Karsten juga pernah bergabung dengan Maclean Point, seperti halnya juga Carver. Kemudian salah satu hasil karyanya, beliau pernah merancang Hotel Jansen di Semarang yang ada di Jalan Herenstraat. Itu Hotel Jansen itu yang arsiteki ini adalah Carver. Kemudian ada Maison Molenkamp di Jalan Braga Bandung, itu juga hasil arsitek Carver juga. Terakhir Carver meninggal di Camp Interniran Ambarawa pada 10 Januari 1945. Kemudian saya akan beralih ke yang terdekat dari beliau adalah Winnen Lime. Winnen Lime ada di sekitar sini.
Ini dia, Winnen Lime. Ini salah satu arsitek kenamaan juga ini. Oke. Ini arsitek ini cukup terkenal juga di Hindia Belanda. Oke, saya akan bacakan biografinya ya. Jadi Winnen Lime ini bergabung dengan Landsgebouwendienst di Semarang tahun 1919 sampai dengan 1932. Kemudian di Surabaya pada 1926 sampai dengan 1932. Ini masih di Landsgebouwen. Oh, jadi dia di Landsgebouwen ini sampai dengan 1932 ya, dari 1919 ini sampai dengan 1932. Kemudian bergabung dengan Burgerlijk Openbouwwerken pada 1934 sampai dengan 1935. Jadi Burgerlijk Openbouwwerken itu salah satu dinas yang ditugaskan untuk membangun beberapa konstruksi milik pemerintahan. Salah satunya adalah rumah sakit, kemudian perumahan, kemudian beberapa infrastruktur dari pemerintah. Jadi Winnen Lime ini juga hasil karyanya itu bisa kita lihat sampai saat ini, yaitu salah satunya adalah rumah sakit Dr. Karyadi, dulu bernama CBZ, Central Burgerlijk Ziekenhuis Central Burgerlijk Ziekenhuis. Itu rumah sakit pusat kota Semarang saat itu. Dulu ceritanya itu ada dua rumah sakit, itu rumah sakit di sekitar Bubaan dan rumah sakit pembantunya salah satu di mana itu kemudian dijadikan satu. Itu kemudian dibangunlah CBZ, Central Burgerlijk Ziekenhuis. Ini arsitekturnya adalah Winnen Lime dan Bolsius pada tahun 1924-an. Jadi saat itu kemudian dia bergabung dengan Burgerlijk Openbouwwerken di Batavia ya. Ini dan di Bandung pada tahun 1935 sampai dengan 1942. Winnen Lime ini juga merancang gedung yang berada di PLTA Jelek atau Waterkrak Central Jelek pada tahun 1938 bersama dengan Bruno Nobel de Vistarini. Jadi peran beliau sangat penting pada saat desentralisasi kota saat itu ya. Nah, beliau meninggal di Ambarawa di Camp Interniran pada 8 Februari 1945 dan dimakamkan di Airport Kalibantang ini. Ini salah satu arsitek ternama. Cuman biasa kita kenal adalah Herman Thomas Carsten, tapi Winnen Lime ini juga sangat berjasa bagi pembangunan di kota Semarang juga. Oke, tidak jauh dari pusara Winnen Lime. Mudah-mudahan kita doakan semua arsitek-arsitek yang dimakamkan di sini ditempatkan di tempat yang terindah di sisi Tuhannya. Tadi ada Frederick Brinkmann, ada Rick Riesen, ada Winnen Lime, kemudian ada Carver ya, Rick Riesen belum ya. Rick Riesen itu ada di 227. Rick Riesen ini ya. Oke, aduh, tak cari-cari ternyata di sini. Oke, ini Rick Riesen, ini seorang arsitek yang pernah bergabung dengan Biro Arsitek Edward Kuipers tahun 1905 hingga 1910 di Amsterdam. Kemudian dengan Biro Huils di Weltevreden pada tahun 1911 hingga 1913. Selain dia pernah menjadi bagian dari Biro Arsitek Edward Kuipers, beliau juga pernah bergabung dengan Biro Arsitek Hulswit di Weltevreden. Weltevreden itu kalau sekarang apa ya, Bogor ya. Kemudian sebagai arsitek independen di Malang,
Jadi beliau juga membuka ini ya, biro arsitek sendiri independen itu di Malang pada 1914 hingga 1928. Serta karya beliau itu beberapa gedung di Surabaya itu merupakan salah satu karya dari beliau di Surabaya, di Batavia, Mojokerto, dan Malang. Jadi kebanyakan beliau ini ya merancang beberapa gedung di Jawa Timur ya, secara garis besar. Salah satunya adalah gereja Reformer de Krek di Surabaya, itu adalah karya beliau. Dan di Malang itu juga ada sebuah gereja yang menjadi salah satu hasil karya beliau. Kemudian Rick Risen ini meninggal di Solo. Jadi dia ditawan di kamp interniran di Solo itu pada 19 November, benar ya, 19 November 1944. Beliau salah satu arsitek kenamaan dari Jawa Timur kalau bisa saya bilang, karena hasil karya beliau itu antara di Surabaya, Malang, Mojokerto, dan sebagian di Batavia juga. Mungkin saat beliau bergabung dengan Biro Arsitek Edward Kuipers, jadi karya beliau ada di Batavia. Jadi mungkin sedikit tentang biografi beliau sudah saya sebutkan tadi dari Rick Risen. Oke, selanjutnya ini ada dua arsitek yang tersisa yang saya detek makamnya ketemu di Airfield Kalibanteng. Jadi ini makamnya sangat luas sekali. Ini ya, perlu kalian ketahui bahwa salib yang depan saya ini, salib kotak gitu, sederhana ya menurut saya. Ini adalah makam dari laki-laki dewasa. Ini yang besar. Untuk yang kecil nanti ada anak-anak. Itu laki-laki ya. Kemudian yang ini, salib yang di depan saya ini, bentuknya sedikit ada lengkungan-lengkungnya begitu. Ini adalah makam dari seorang wanita. Jadi nanti di sana itu banyak ya salib yang berbentuk seperti ini. Kemudian ini bintang ini di depan saya ini adalah salib Yahudi. Jadi beliau adalah seorang Yahudi yang dimakamkan di Airfield. Jadi tandanya adalah salib bentuk bintang Daud begitu. Terus seperti di sana poligraf itu ada makamnya poligraf. Jadi selain makam salib ini, di sini juga ada makam Muslim ya, yang tandanya seperti ini. Lengkungan 3 ini di atasnya ini adalah makam Muslim. Jadi jika kalian penasaran, ini fak Islam, ini Muslim nih. Ini sekumpulan makam-makam Muslim. Kebanyakan dari mereka adalah pribumi yang juga merupakan korban perang. Jadi perlu kalian ketahui, jadi yang dimakamkan di Airfield itu bukan hanya orang-orang Eropa, namun di situ juga ada orang-orang pribumi. Yang salah satunya ada di depan saya ini. Ini adalah makam-makam orang pribumi yang dimakamkan di Airfield Kalibanteng. Tandanya seperti ini. Ada beberapa yang dikenali dan ada yang tidak dikenali. Jadi unbegan ini tidak dikenali ini. Ini beberapa dikenali, juga beberapa tidak dikenali. Ini adalah makam-makam orang pribumi. Ini saya akan mencari dua makam arsitek. Oke, di depan saya ini ada satu monumen yang diperuntukkan untuk wanita ya, karena memang korban perang dunia kedua yang dimakamkan di sini adalah mayoritas wanita. Ini monumennya ada di depan saya ini. Dan anak-anak. Jadi ini ada monumen untuk anak-anak. Di situ tertulis jangan camp atau camp interniran untuk anak-anak.
di Bangkong sampai dengan Kedung Jati. Kedung Jati itu adalah salah satu tempat di daerah Grobogan. Itu merupakan daerah komoditi kayu jati terbesar di Jawa Tengah. Dan jadi banyak dipekerjakan anak-anak di bawah umur lah katakan, karena mereka memang dipekerjakan untuk menebang pohon kayu jati. Dan ini monumennya di depan kita ini kita bisa melihat seperti ini. Ada Bangkong itu daerah Semarang ya. Itu kan interneran Bangkong itu saat itu apa ya, merupakan daerah sekolahan Kristen ya. Jadi ada gedung begitu dulu difungsikan untuk sekolahan Kristen, kemudian masa penjajahan Jepang itu difungsikan menjadi kamp interniran. Ini ada di Cimahi juga, di Bandung, kemudian Jongkam di Ambarawa. Oke sobat sejarah, selain dari arsitek-arsitek kenamaan yang akan saya bahas, ini ada dua arsitek lagi yang belum saya bahas ya, yang dimakamkan di Airvault Kalibanteng ini, yang bisa saya deteksi keberadaan makamnya. Cuman ini tempatnya saya belum menemukan di bagian mana. Dan saya perlu sedikit bercerita, banyak tokoh dari Hindia Belanda saat itu, termasuk dari tadi arsitek-arsitek yang saya bahas sebelumnya, ada Wienen Lime, ada Rick Risen, ada Brickman, kemudian ada Hendrik Carver juga. Itu salah satu arsitek yang berpengaruh pada bangunan-bangunan di kota Semarang saat itu. Ada satu wanita yang merupakan tokoh emansipasi wanita dari kalangan Hindia Belanda, dari bangsa Eropa, yang saat itu berperang aktif dalam memperjuangkan hak wanita. Bahkan beliau sempat menjadi salah satu panitia dari Colonial Tenton Styling, yaitu salah satu perhelatan yang menampilkan persemakmuran dari kerajaan koloni Hindia, kerajaan koloni Belanda yang saat itu digelar di Hindia Belanda, tepatnya di kota Semarang pada tahun 1914. Jadi beliau makamnya ada di sini. Ini bisa dibilang adalah kartininya bangsa Eropa saat itu. Kartininya bangsa Eropa saat itu ya. Ini di mana ya? Saya lupa. Bentar. Bentar. Ini ada di. Oh ini. Dia adalah Alice Henriette Baroness van Heuvel. Makamnya di sini. Dia adalah salah satu dan satu-satunya panitia dari seorang wanita pada perhelatan Colonial Tenton Styling di kota Semarang. Ini ada Alice Henriette Baroness van Heuvel. Bisa dibilang dia adalah yang memperjuangkan kesetaraan wanita saat itu dengan membangun atau menampilkan pavilion The Fru saat perhelatan Colonial Tenton Styling di kota Semarang pada tahun 1914. Perhelatan ini menampilkan persemakmuran dari kerajaan Belanda, salah satunya Hindia Belanda saat itu. Ini adalah pameran berskala internasional yang diadakan pada saat itu, yang merupakan pameran terbesar ya. Beliau di situ bertindak sebagai panitia dan satu-satunya panitia wanita di antara laki-laki, yang saat itu ada beberapa orang menjadi panitia di situ. Dan beliau di pameran itu menampilkan pavilion bernama The Fru atau
pavilion yang khusus menampilkan sepak terjang wanita dalam kehidupan sosial dan budaya. Ini adalah Alice Henriette Baroness van Hövell. Bisa dibilang beliau adalah seorang tokoh emansipasi wanita pada saat itu. Kartininya ini ya, kartinya bangsa Eropa ya. Beliau juga kenal akrab dengan Ibu kita Kartini juga, karena saat pameran tersebut Ibu kita Kartini itu juga turut hadir di kota Semarang untuk menyaksikan perhelatan kolonial Tenton Styling yang diadakan di kota Semarang. Oke, kita lanjut mencari makam arsitek. Selanjutnya ada dua arsitek ya, ini yang belum ketemu. Satunya bernama Gerard Hildering dan Gerrit Jan Bel. Gerard Hildering ini juga merupakan salah satu tokoh arsitek yang pernah ikut campur ya dari pembangunan stasiun Tawang. Kalau kita kenal di Semarang itu stasiun Tawang, itu merupakan stasiun terbesar di kota Semarang. Itu kontraktornya adalah Hildering, salah satu kontraktor dari pembangunan stasiun Tawang, dan bangunan-bangunan NIS lainnya, kantor-kantor begitu, itu juga turut andil dalam pembangunan tersebut. Gerard Hildering V115 Pak 1 nomor 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Tapi di sini kenapa cewek ya? Coba nanti saya cek lagi ya. Nah, saya menemukan nama Hildering di sini adalah cewek ya. Oh iya, GC Hildering Gerard. Nah, untuk tanggal tahun lahirnya dan tanggal kematiannya itu sama ya. Di sini kenapa nganunya cewek ya? Coba nanti bisa saya cek lagi beliau ini cewek atau cowok, karena batu nisannya ini GC Hildering ini cewek ya di sini Gerard Hildering. Oke, kita baca biografinya sedikit tentang Hildering ini. Ya, bisa dari cewek, cuman dia berkecimpung di bidang konstruksi. Oke, Gerard Hildering pada tahun 1903 hingga 1908 bekerja untuk NIS di Semarang. Jadi NIS itu adalah Nederland Indisch Spoorweg Maskapai. Nederland Indisch Spoorweg Maskapai itu adalah perusahaan perkeretaapian swasta Hindia Belanda pertama di Pulau Jawa. Jadi pada 1903 hingga 1908 dia bergabung dengan NIS, sekaligus ikut campur dalam desain stasiun Tawang pada tahun 1914. Ya, kemudian sebagai kontraktor gedung Headhof kantor van den Nederland Indisch Spoorweg Maskapai Lawang Sewu. Beliau adalah salah satu kontraktornya. Lawang Sewu sendiri itu arsiteknya adalah Undak dan Klinkhammer, B.J. Undak dan Klinkhammer. Itu beliau merancang gedung Lawang Sewu itu dari Amsterdam, kemudian dikirim ke Hindia Belanda, kemudian disempurnakan oleh Citroen. Nah, ya bener ya, Citroen ya. Kemudian disempurnakan oleh Kosman Citroen. Terus diterapkan pada konstruksi gedung Lawang Sewu saat ini.
Jadi Gerard Hildering, makam di depan saya ini, merupakan kontraktornya. Dan di Bojongwijk, itu di Bojongwijk ya, terletak di Bojongwijk. Kemudian merencanakan kantor Geowehry di Herenstraat. Jadi di belakang gedung NHM itu ada kantor cabang Geowehry. Itu kontraktornya juga beliau. Meskipun gedung NHM sendiri itu dirancang oleh Klein Kramer ya. Itu pada 1908. Kemudian beliau juga seorang arsitek dari gedung Leger des Heils Ziekenhuis atau Rumah Sakit Bela Keselamatan di Kota Semarang juga. Beliau juga ikut andil dalam perencanaan gedung tersebut pada tahun 1905. Kemudian kantor NHM di Herenstraat itu sebagai kantor handel maskapai, Netherlands Handel Maskapai. Kemudian di belakangnya itu adalah kantor cabang dari Geowehry, salah satu Big Five Factory di Hindia Belanda, yaitu Netherlands Handel Maskapai, kemudian Geowehry, ada Bursami Borneo Sumatera Handel Maskapai, kemudian ada Jacobson Vandenberg & Co, dan yang terakhir adalah Liden Tivos Takvis. Itu salah satu dari 5 perusahaan terbesar di Hindia Belanda yang memiliki cabang banyak di Hindia Belanda saat itu. Gerard Hildering ini meninggal di Camp Interniran pada 20 Februari 1945 di Semarang. Kemudian dimakamkan di Airport Kalibanteng. Oke. Aduh. Sedikit biografi tentang beliau. Kemudian ada nih Gerrit Jan Bel, Vakveto nomor 12. Vakveto nomor 12, jadi di sebelah sana ya. Oke, udah sore nih, waktu menjelang maghrib ya. Saya harus menemukan satu makam lagi untuk pembahasan video saya kali ini. Makam terakhir adalah Gerrit Jan Bel, V2 nomor 12. Itu ada di sini. Ini kemungkinan juga cewek ya. Cewek juga ini. Ternyata kontraktor bangunan-bangunan di Hindia Belanda saat itu tidak hanya dari kalangan laki-laki ya, ada kalanya dari kalangan perempuan. Jan Bel. Oh, ini cowok ini. Jadi makam yang terakhir ini adalah arsitek. Ini kenapa makamnya di sini ya? Harusnya digabungin di sana. Ini G.J. Bel, Gerrit Jan Bel. Ini biografinya. Dia lahir pada 28 Maret ya, 1886. Pendiri firma Bel, perusahaan konstruksi di Bandung. Oke, ada beliau kemungkinan dari Bandung pada tahun 1918. Kemudian Jan Bel banyak menciptakan buah karyanya di Bandung. Oke, ini arsitek Bandung ini. Halo orang-orang Bandung, jangan lupa jasa beliau yang mengarsiteki banyak bangunan-bangunan di Bandung ya. Jadi Bandung itu terkenal dengan apa ya? Paris van Java ya. Oke. Tuh bangunan-bangunan kolonialnya itu menyerupai Eropa begitu ya. Ini arsiteknya berada di depan saya. Jadi kalian jangan lupa sebagai orang Bandung ini harus mengenal beliau. Oke, Jan Bel banyak menciptakan buah karyanya di Bandung. Salah satunya adalah
Society Korgodia di Jalan Asia Afrika Bandung. Oke, ini Society Korgodia ini adalah buah karya beliau. Gedung Jarbeus, desain dari C.P. Welsmaker. Cuman kontraktornya beliau, jangan lupa. C.P. Welsmaker itu seorang perancang juga, itu adalah arsitek juga. Kemudian kontraktornya adalah Gerrit Jan Bell. Ini di depan saya ini, Gerrit Jan Bell meninggal dunia di Camp Interniran di Semarang. Jadi pada 1945. Jadi beliau sempat dipindahkan dari Camp Interniran, mungkin di daerah Bandung. Banyak sih sebenarnya, banyak dari tokoh-tokoh yang bukan domisili mereka ya, kemudian dikirim ke daerah interniran yang lain. Seperti halnya itu saya pernah baca itu Johannes van der Stor, itu seorang misionaris. Beliau adalah bapak dari ribuan anak yatim piatu yang dirawat di Magelang. Itu ada panti asuhan Orange Nassau di sana. Itu adalah Bapak Johannes van der Stor. Itu ditahan di Camp Interniran di Bandung juga kayaknya ya. Jadi pernah dikirim ke sana, kemudian dipindah ke Semarang juga hingga jatuh sakit. Saat terakhir pendudukan Jepang itu beliau sempat dibawa anak asuhnya kembali ke Magelang sebagai perawatan. Kemudian beliau harus menghembuskan napas terakhirnya di sana. Itu salah satu pengorbanan beliau, mendidik ribuan anak yatim piatu, sehingga nama beliau besar di Magelang. Siapa yang tidak kenal dari Johannes van der Stor? Itu seorang misionaris yang jasanya sangat besar. Oke, kembali lagi ke ini, Gerrit Jan Bell. Ini adalah arsitek dari Bandung. Buah karyanya nanti bisa saya sertakan di editing video ya. Oke, beberapa data saya menyebutkan ini ada William Wismas. William Wismas ini adalah arsitek kota Semarang sebenarnya, tapi dia dimakamkan di Erfurt Menteng Pulau. William Wismas Junior ini banyak menghasilkan buah karyanya di daerah Bandung. Makam beliau di Erfurt Menteng Pulau. Dan ayah beliau, William Wismas Senior, ini adalah arsitek kota Semarang yang merancang gedung atau 2 buah menara yang berada di Gereja Belenduk saat itu pada tahun 1894. Itu 2 menara Gereja Belenduk itu yang merancang adalah ayah William Wismas Junior, atau bisa disebut William Wismas Senior. Itu adalah arsitek kota Semarang yang merancang 2 buah menara dari Gereja Kapelkerk di Kota Lama Semarang. Kemudian ini ada Thomas Corman, cuman makamnya tidak terdetek. Ini beliau dimakamkan di mana? Lanjut ada Hendrik Uymen. Ini salah satu kontraktor yang bekerja sama dengan C.C. van Leeuwen. C.C. van Leeuwen. Ini ada di sini. Jadi saya mau menyambang ini. Jadi Hendrik Uymen itu pernah dimakamkan di Kerkaf-Kabong di daerah kota Semarang. Itu ada salah satu berita surat kabar yang menyebutkan bahwa beliau diberangkatkan dari rumah duka di daerah Randusari, kemudian dimakamkan di Kerkaf-Kabong. Kemudian saat ini pembangunan kota pada era reformasi ya kalau nggak salah ya, itu Kerkaf-Kabong dipindahkan. Salah satu simbolis Verzemelgraf Kerkaf-Kabong itu ada di depan saya ini. Jadi saya akan memberi penghormatan kepada Hendrik Uymen yang pernah dimakamkan di Kerkaf-Kabong.
sebagai makam kehormatan yang pernah dimakamkan di sana. Cuman untuk jasadnya saya kurang tahu, informasi terakhir tidak terdetek. Saya hanya bisa mendoakan beliau di depan simbolis Wezemergraaf van Orlok Slagtover Han Lasteras, founder of the Formalik Byggeplaats Kobong te Semarang. Ini simbolisnya ada di depan saya. Ini adalah Hendrik Uijman, seorang kontraktor yang bekerja sama dengan J.J. van Leeuwen. Dia pernah membangun gedung Bursami yang berada di kota Semarang, yang ada di Kota Lama. Itu dekat gereja Blenduk juga. Itu adalah hasil karya beliau, Hendrik Uijman dan J.J. van Leeuwen. Itu kerjasamanya dengan beliau. Bisa dibilang itu adalah sahabat karib ya, karena memang akhir hayat beliau ini bekerja sama dengan J.J. van Leeuwen. J.J. van Leeuwen sendiri berangkat ke Belanda kemudian meninggal di sana. Cuman untuk Herman Uijman itu meninggal pada tahun 1933 dan dimakamkan di Kerkhof Kobong tersebut. Oke sobat sejarah, mungkin itu dulu informasi yang bisa saya sampaikan dari makam kehormatan di Kalibanteng ini. Makam kehormatan ini dikelola oleh Orlok Gravenstigting. Itu ada sebuah yayasan yang mengelola makam kehormatan di seluruh dunia. Salah satunya adalah Arswald Kalibanteng ini. Nah, di dalam video ini saya sekedar edukasi ya, beberapa tokoh-tokoh yang ternama yang jarang disebut dalam sejarah, karena sejarah pendidikan di Indonesia saat itu banyak didoktrin sama jiwa nasionalis. Jadi tokoh-tokoh Hindia Belanda saat itu tidak pernah disebut. Jadi banyak dari orang-orang Indonesia yang tidak kenal beliau-beliau yang pernah berjasa membangun Hindia Belanda, bangunan gedung, bangunan pemerintahan, sistemnya dan lain sebagainya pada saat itu di Hindia Belanda yang saat ini kita kenal Indonesia. Ini jarang disebut dalam pelajaran sejarah, dan salah satunya yang saya perkenalkan tadi ada Winnen Limay dan Bolsius. Itu pernah merancang gedung ini Rumah Sakit Dr. Karyadi yang dulu bernama ZBZ, Central Burgerlijk Ziekenhuis. Itu rumah sakit pusat kota Semarang saat itu. Kemudian Winnen Limay bekerja sama dengan Bruno Nobel de Vistarini. Itu pernah membangun atau mendesain gedung Waterkracht Central Angelok. Itu merupakan gedung Waterkracht Central Anim Management and Indis Elektrisitas Maskapai, sebuah maskapai kelistrikan pemerintah Hindia Belanda saat itu. Itu berpusat di daerah Tuntang di Kabupaten Semarang. Itu Waterkracht Central Angelok. Itu yang mendesain adalah Bruno Nobel de Vistarini dan Winnen Limay, yang makamnya kita datangi tadi ya. Dan masih banyak lagi. Salah satunya adalah tadi Alice Hendrik Baroness van Hövell. Itu adalah seorang, bisa dibilang kartininya bangsa Eropa saat itu ya, karena beliau memperjuangkan hak-hak wanita pada saat itu agar kesetaraan wanita bisa dirasakan oleh bangsa Eropa saat itu. Oke sobat sejarah, itu dulu informasi yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Jangan lupa untuk selalu dukung channel saya dengan menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya. Sekian dulu, mungkin besok lagi akan saya bahas beberapa tokoh yang lain yang bisa saya sajikan dalam video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.